Shalom semuanya. Ya, saya melihat wajah-wajah yang sebagian besar penuh dengan ceria, sukacita. Ya, sebelumnya nggak terlambat saya ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakannya. Ya, dan saudara yang mungkin datang hari ini dengan wajah yang ceria, pasti sepanjang Imlek ini saudara mendapatkan keuntungan. Haleluya. Kalau yang kurang ceria mungkin saudara ya. Karena anaknya cuma satu, keponakannya 50, jadi angpau yang dibagikan tidak sebanding yang diterima, saudara. Ya, tapi apapun keadaan kita hari ini, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan bersama dengan saya. Kejadian pasal 31. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tidak seperti minggu-minggu yang lalu, mungkin minggu yang lalu. Kadang saya sampaikan mungkin agak keras buat kita semua, tapi hari ini saya akan encourage saudara, mendorong saudara untuk bisa bertumbuh lebih kuat lagi dalam Tuhan, ya, lewat apa yang akan kita pelajari hari ini. Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara dengarkan baik-baik. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai engkau. Kalau saudara perhatikan baik, dari muka itu kita bisa lihat seseorang itu seperti apa, sikapnya, responnya, betul ya? Oke, kita lanjut. Ayat ke-6, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu sudah suka berkeramin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram. Dengan demikian, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Saudara, nanti kita akan lompat ayat yang ke-36 sampai 42, cukup panjang sekali saudara. Nah, dalam kisah ini ya ketika Yakub sudah pergi tanpa pamit ya kepada mertuanya, bawa anak istrinya saudara dan rombongan semua ternak-ternaknya saudara. Lalu kemudian akhirnya Laban mendengarnya dan Laban mengejarnya. Dan inilah yang kemudian Yakub katakan kepada Laban ketika Laban sampai kepada Yakub. Ayat 36 saudara, kita lompat. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat ini. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau.
Domba dan kambing betinamu tidak pernah kekurangan, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari, waktu siang, dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Katakan amin. Saudara, ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, saya berharap ini akan menjadi sesuatu yang penting, yang bernilai buat kehidupan saudara dan saya. Saya mau tanya ya, siapa yang di sini ingin diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yang ingin diberkati, yang enggak diberkati enggak usah angkat tangan. Haleluya. Oke, semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Beritahu kiri kananmu, saya ingin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, seringkali saudara, ketika kita ingin Tuhan memberkati kita, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan memberkati kita. Amin. Tapi begini saudara, Tuhan ketika dia berikan sesuatu kepada kita, dia akan begini saudara. Ya, ini pengalaman saya ya. Tuhan akan bertanya, nak, kalau aku berkati engkau, kalau aku percayakan sesuatu kepada engkau, engkau akan jadikan apa itu sesuatu dalam hidupmu itu? Saya percaya pertanyaan yang sama juga ada pada saudara. Misalnya, ketika saudara ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, ya. Tentu ketika saudara berikan sesuatu itu kepada seseorang itu, sesuatu itu saudara harap itu dipakai oleh orang itu atau dikembangkan oleh orang itu, atau mungkin berguna, bermanfaat bagi orang itu, betul? Saudara akan kecewa ketika barang itu ada sesuatu yang saudara berikan itu, dia terima lalu dia simpan atau dia ya sembarangan taruh gitu saudara. Betul nggak? Halo? Ya, saya sering menghargai ketika orang-orang memberikan kepada saya, walaupun ya itu bukan barang yang bermerek atau barang yang mahal, walaupun itu hanya KW, tapi saya jaga. Saya jaga. Kalau memang saya terlalu banyak, ya, terutama jam tangan, saya setiap tahun itu dikasih orang jam tangan ulang tahun saudara, ya. Jadi saya sering membagikan ke orang-orang, ya. Kenapa? Karena saya tahu kalau ya jam tangan saya kalau ingin dia pakai ini akan mubazir. Apalagi yang kalau pakai yang otomatis gitu kan, yang bergerak baru bisa berjalan gitu. Maka saya berkata kalau ini disimpan terus ini gak berfungsi, gak bermanfaat. Karena saya menghargai orang yang memberikan kepada saya, ya maka saya memberikan kepada orang yang membutuhkan, tanda petik saudara. Saya sering lakukan seperti itu saudara. Ya, nah saya percaya Tuhan juga seperti itu saudara. Dia ingin sesuatu yang dia percaya kepada kita, itu kita kembangkan atau kita gunakan untuk apa? Untuk kita sendiri, bahkan berdampak bagi orang lain dan bagi kerajaan Allah. Ada amin? Nah, Yakub yang kita baca dalam kisah ini saudara, dia memiliki anugerah yang luar biasa. Dan saya berdoa anugerah ini juga turun dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah perhatikan di ayat pertama saudara, dikatakan begini saudara. Ada sebuah istilah yang Alkitab gunakan saudara. Di Kejadian 31 ayat 1 ini saudara. Dikatakan begini. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Ini anak-anak Laban, anak laki-laki saudara ya. Mereka berkata begini. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia apa? Ia membangun segala kekayaannya. Saudara perhatikan baik-baik. Anak-anak Laban, mereka berkata menggunakan istilah bahwa Yakub itu mengambil harta ayah mereka. Tapi kalau saudara simak apa yang Yakub katakan saudara di ayat 9, ya dikatakan begini, Allah lah yang mengambil kekayaan atau ternak ayahmu memberikannya kepadaku saudara. Kenyataannya memang harta Laban itu sebagian saudara diambil oleh Allah, diberikan kepada Yakub saudara. Dan Alkitab menggunakan dari apa yang Yakub terima itu saudara, ya Alkitab mengatakan dia membangunnya. Dia membangunnya. Semua kekayaan diterima dikatakan dia membangunnya saudara. Saudara harus tahu bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita, dia punya tujuannya. Dan dia mau saudara dan saya membangun sesuatu yang pada akhirnya berkembang jadi luar biasa dan berbuah jadi banyak, berdampak bagi kerajaannya. Ada amin? Ada amin?
Tuhan kalau berikan sesuatu, dia ingin itu berkembang, berbuah banyak, dan berdampak bagi kerajaan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kalau dia melihat kita umat yang bertanggung jawab dengan semua yang dia percayakan kepada kita saudara. Katakan amin. Nah, ingat peristiwa saudara di perjanjian baru, Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta saudara. Ya. Dan mereka masing-masing diberikan modal saudara. Mereka ketika dipercayakan itu saudara, ya Tuhan mau itu dikembangkan saudara. Semua modal, semua investasi yang Tuhan berikan kepada mereka saudara, itu bisa menghasilkan berkali lipat dalam kehidupan mereka saudara. Itulah yang Tuhan akan percayakan kepada mereka. Ada satu statement saudara pernah dengar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pernah dengar itu? Itu yang perumpamaan ini. Yang 5 hasilkan 5 jadi 10. Yang 2 hasilkan 2 jadi 4. Yang 1 nggak hasilkan apa-apa diambil. Makin kere nggak? Makin kere saudara, diberikan kepada yang 10. Makin kaya nggak? Makin kaya saudara. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau kita dapat dipercaya, Tuhan akan percayakan kita lebih banyak lagi saudara. Ada amin? Coba lihat kiri kananmu. Lihat kiri, lihat aja, nggak usah ngomong. Itu orang yang dapat dipercaya enggak? Ketika yang terima 1 talenta saudara, kemudian Alkitab berkata dia kuburkan. Dia sembunyikan, dia tidak mengembangkannya, dia tidak membangunnya, dia tidak mengerjakannya saudara. Sehingga tidak ada hasilnya sama sekali saudara. Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat, kamu hamba yang malas. Rupanya orang yang malas cenderung itu pasti orang akan berbuat jahat. Dan orang yang suka berbuat jahat, dia pasti orang yang malas. Dan Tuhan tidak suka yang namanya dengan kemalasan dan kejahatan. Haleluya. Nah, kita lihat bagaimana Yakub ketika dia dipercayakan sesuatu. Tanda petik istilahnya berkat bagi dia saudara. Dipercayakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, ya dia membangun berkat itu. Dia membangun kekayaan itu saudara. Nah, kata membangun di sini saudara, ya itu diambil dari kata bahasa Ibraninya disebut dengan kata asa. Sama-sama katakan asa. Ya, asa itu apa sih? Asa itu artinya membangun atau rajin bekerja. Sama-sama katakan rajin bekerja. Jadi ketika Yakub itu mendapatkan atau dipercayakan berkat atau harta oleh Tuhan, Alkitab berkata dia membangunnya dengan rajin bekerja. Tuhan ingin setiap anak-anaknya bukan orang yang malas dan jahat. Sama-sama katakan saya orang yang rajin. Saya bukan orang yang malas. Sekali lagi saya orang yang rajin. Nah, orang yang rajin dia pasti akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Ada amin? Berkali-kali kalau saudara baca di kitab Amsal, tangan yang rajin, orang yang rajin itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa saudara. Dan kalau dalam keadaan kita sebagai orang yang percaya saudara, saudara harus tahu bahwa Tuhan punya tuntutan. Bahwa setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dia mau itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa saudara. Dan yang lebih ajaib saudara, kata rajin di sini saudara, saya telusuri ya terjemahan dalam bahasa Inggris ya, tafsiran dalam bahasa Inggris saudara, itu dikatakan be industrious saudara. Ya, tahu industrious saudara? Industri itu diambil dari kata industri. Industri adalah suatu tempat yang menghasilkan produk besar-besaran secara massal. Betul? Bukan cuma 1-2 tapi menghasilkan yang sangat banyak. Dengarkan baik-baik saudara. Tuhan mau tahun ini saudara saya menghasilkan yang banyak. Amin. Amin. Saya tidak mengajarkan saudara sekali lagi soal materi ya. Tahun ini Tuhan berikan tema gereja ini tahun multiplikasi. Itu artinya akan ada multiplikasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan lewat semuanya itu ya Tuhan mau itu bisa mempermuliakan nama Tuhan pada akhirnya saudara. Ya, dan Yakub belajar dari itu saudara. Kita lihat apa yang Tuhan percayakan ketika dia kelola, ketika dia sentuh saudara, itu menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu industri yang luar biasa. Dan saya berdoa ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di tahun ini saudara. Amin. Ya, Yakub dikenal sebagai orang yang rajin. Dia membangun kekayaannya, dia bukan orang yang malas, dia bukan orang yang ongkang-ongkang kaki, dia bukan orang yang suka tidur. Saya sering sampaikan kepada staf saya, jangan suka tidur.
Kecuali memang waktunya tidur malam. Ya kan? Kalau suka tidur bukan waktunya tidur, maka kemiskinan akan datang dalam kehidupan kita saudara. Karena itu saudara saya dibutuhkan yang namanya kerajinan, ketekunan. Untuk saudara saya bisa mencapai tujuan yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara saya. Ada amin? Sama-sama katakan, saya orang yang rajin. Sekali lagi, saya orang yang tekun. Nah, kita lihat bagaimana ketekunan Yakub, apa yang dia lakukan sehingga dia berhasil saudara. Kita buka ayat ke-6. Bagaimana dia membangunnya saudara. Ayat ke-6 berkata begini. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah apa? Bekerja. Kata bekerja aja sudah aktif. Bukan orang yang diam, bukan orang yang pasif, bekerja. Ditambahkan lagi sekuat-kuatku pada ayammu. Kata sekuat-kuat ini artinya saudara full capacity. Kapasitas yang penuh saudara. Saya mau tanya saudara, kalau saudara punya gentong nih, musim hujan, nanti sebulan depan ini itu pasti akan musim kering gitu loh. Itu kan, saudara apa yang saya lakukan? Gentong saudara pasti isi penuh, betul nggak? Kenapa? Kalau saudara ke depan itu pasti akan kekeringan. Alkitab berkata begini, dia bekerja secara full kapasitas saudara. Ada banyak orang Kristen di dalam kehidupannya saudara, Tuhan berikan potensi yang luar biasa, yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya saudara, tapi yang dia kerjakan cuma satu, cuma dua. Yang lainnya dia diami saudara. Dia berkata itu bukan urusanku. Saya berdoa semua kita yang hadir di sini saudara bisa mengerti apa yang Tuhan percayakan kepada kita mesti dikelola. Amin. Mesti dikerjakan dengan maksimal. Pada baik waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Tuhan berkata apa kan? Usahakan itu, kerjakan itu. Jadi bekerja itu bukan sebuah kutuk. Bukan sebuah kutuk saudara. Bekerja itu adalah panggilan kehidupan manusia. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab berkata di perjanjian baru. Kalau orang yang tidak mau bekerja, gak boleh makan. Haleluya. Beritahu kiri kananmu kalau Anda tidak bekerja, Anda jangan makan. Dia kerja dengan full capacity saudara. Ya, saya percaya kalau itu kita lakukan juga dalam kehidupan kita saudara. Maka sebagai orang yang percaya saudara, saya percaya Tuhan pasti akan melimpahkan berkatnya. Dan saudara siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Ada amin? Itu yang pertama, dia rajin bekerja. Tapi yang kedua, kita lihat bagaimana dia bekerja saudara. Ya, kita buka pasal 31 ayat yang ke-38 saudara sampai 42. Saya akan bacakan saudara, saya uraikan, dengarkan baik-baik. Ini yang Yakub lakukan saudara. Ia memberikan teladan yang luar biasa. Ayat 38 berkata begini. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Dia ngomong sama Laban saudara. Domba dan kambing betinamu tidak pernah apa? Keguguran. Saudara bisa bayangkan selama 20 tahun tidak pernah ada keguguran. Ini dia ngomong dari mulutnya loh saudara. Orang yang berani ngomong seperti itu. Pertanyaannya, dokter hewan manakah yang sehebat Yakub? Menggembalakan kambing domba tidak pernah keguguran. Jadi menurut saya ini orang lebih daripada dokter hewan saudara. Saya pernah dengar teman saya cerita saudara. Konon kalau ternak unggas itu saudara atau ternak ayam itu, maka ayam itu harus diternak dalam apa? Keadaan yang aman, nyaman bagi dia saudara. Kenapa? Karena ayam itu punya sensitivitas saudara yang tinggi saudara. Katanya kalau ayam itu kalau dikandangkan saudara, dikandangin ditempatkan jauh dari kebisingan, dari pemukiman, saudara seperti saudara, sehingga ayam itu bisa diternak dan tidak mengalami stres. Betul yang ternak ayam di sini, Koyogi. Ya kan, saudara? Ya, kalau ayam itu diternak seperti itu saudara, biasanya dia bukan cuma tidak stres saudara, tapi dia bertumbuh dengan lebih cepat. Lalu kemudian kalau dipotong dagingnya lebih empuk. Seperti itu saudara, ya. Terus kalau dia di tempat seperti sunyi gitu kan, dia bisa makan lebih banyak, tidur lebih tenang saudara. Pokoknya sepi, tenang bagi dia saudara. Ya. Lalu kemudian saudara, ada yang berkata begini, salah. Ayam itu justru harus terbiasa dengan kebisingan, dengan berbagai bunyi. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Ya kan? Dijawab begini, ayamku itu aku ternak
di tempat yang sepi. Tiba-tiba waktu aku mau jual ke pasar, mobil truk yang ngangkut masuklah. Tiba-tiba dia bunyikan klakson, titit, 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 gitu kan. Beberapa ayam kaget langsung mati. Kenapa mati? Kena serangan jantung, saudara. Head attack, saudara, seperti saudara. Kenapa begitu? Ternyata ayamnya, saudara, selama ini ada di tempat yang sunyi sepi. Jadi ayamnya kalau di ayam Kristen itu, kalau ayam Kristen itu ayamnya malam kudus, sunyi senyap. Kan gitu kan, saudara. Tiba-tiba dengan klakson seperti ini, saudara, langsung kaget, langsung inna ilahi wa inna rajiun, saudara. Jadi betapa sulitnya memelihara binatang, saudara. Dengar bunyi yang kencang-kencang, saudara, langsung mati. Kita bersyukur di gereja ini, kita bukan gereja yang malam kudus, sunyi senyap. Ya kan? Betul? Haleluya. Kalau enggak kan, kebanyakan rata-rata kalau saudara yang tua-tua datang itu bisa serangan jantung. Tapi di sini kita belajar musiknya kencang gitu kan, belajar jantungnya. Ya, ada banyak juga gereja seperti ini, saudara. Jadi tidak hanya organ tunggal seperti itu. Nah, Yakub berkata begini, selama 20 tahun ini tidak ada yang keguguran. Saudara bisa bayangin? Dia jagai itu. Alkitab nggak mencatat, nggak tahu berapa ekor. Mungkin ribuan ekor, saudara, pasti, saudara. Alkitab tidak menjelaskannya, saudara. Tapi yang dia jaga itu selama 20 tahun, saudara. Ya, saya pikir ini orang dia layak dapat rekor muri, saudara. Kenapa? Kenapa perlu dikasih rekor muri, saudara? Karena ini orang yang pekerja hebat, rajin. Kalau enggak mungkin dia berani berkata kepada bosnya seperti itu, saudara. 20 tahun tidak ada keguguran loh. Ya kan? Lalu diteruskan begini, saudara. Dikatakan begini. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah aku makan. Ternyata orang ini tidak pernah makan sate kambing. Ya kan? Tidak pernah dia makan, dia bilang seperti itu. Ya, dia menggembalakan kambing domba 20 tahun. Tapi enggak pernah mencicipi sate kambing, saudara. Kasihan dia. Saudara pernah makan sate kambing? Yang belum pernah saya referensikan. Ada sate kambing yang dekat SPBU Rilang itu. Enak sekali depannya itu. Enak, lembut. Seperti itu, saudara. Ya, kalau makan jangan lupa sebutkan nama saya. Ada diskonnya, saudara. Ya. 20 tahun dia ngomong sama Laban. Ya. Ini kalau bukan bekerja keras, bekerja rajin, saudara. Ya. Dan bosnya itu Laban itu enggak pernah membantahnya, saudara. Dan memang benar, ini orang yang luar biasa. Bayangin, saudara, kalau saudara sebagai bos, sebagai tauke, gitu kan, sebagai juragan, saudara punya pegawai yang mentalnya kayak aku begini. Wah, jelas saudara sebagai bos bisa tidur tenang. Betul nggak? Tidak mungkin pegawai seperti itu korupsi. Tidak mungkin malas-malasan, saudara. Ini orang mentalnya, mental pemilik, saudara. Dia kerjakan semuanya seperti miliknya sendiri, saudara. Dan dia kerjakan yang terbaik, saudara. Ayat 39 dikatakan begini. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang apa? Menggantinya. Itu artinya apa? Kerugian perusahaan, kerugian toko ditanggung oleh pegawainya. Kan gitu kan? Iya, saudara. Lalu dikatakan yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam. Setelah engkau tuntut daripadaku, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur. Tiap hari dari pagi sampai malam melek terus matanya. Jagai kambing domba Laban, saudara. Selama 20 tahun. Itu artinya apa? Itu artinya kalau dia bukan orang yang sungguh-sungguh bekerja keras. Ini orang pasti sudah dipecat. Tapi 20 tahun. Ini orang bukan asal kerja asal-asalan, saudara. Tapi dia lakukan yang terbaik. Saya berdoa, minggu lalu saya sudah ajarkan kepada kita semua. Kalau kita datang beribadah, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah. Tunjukkan ibadahmu di luar gereja ini. Amin. Tunjukkan kehidupan ibadahmu di luar gereja ini. Kalau di gereja semua tampil alim, baik, mukanya kayak malaikat gitu kan. Saya berharap keluar dari tempat ini kita semua mencerminkan bahwa kita menghidupi ibadah kita. Kalau kerja sungguh-sungguh. Kalau belajar sungguh-sungguh. Amin. Itu mesti ditampilkan. Jangan sampai kita kelihatan orang yang begitu rohani, alim,
Tapi di luar kita dikenal sebagai orang yang utang gak dibayar lah, penggosip lah, gitu kan. Suka ngomongin orang lah, gitu loh. Ya, suka curangi orang lah. Saya berharap tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Kalau kita hidup seperti itu, maka ibadah kita boleh kelihatan luar biasa di mata Tuhan. Nol. Nol, saudara. Haleluya. Ya, ini Yakub, dia tidak bermuka dua. Dia sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya bagiannya, saudara. Dia bukan orang yang kerja asal-asalan. Dia lakukan semua tugas dia yang terbaik. Saya berdoa saudara saya adalah orang yang seperti Yakub. Pekerja ulet, rajin. Nah, kita bisa mengerjakan semua bagian kita dengan luar biasa. Supaya Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kita, saudara. Ada amin? Ayat 41 dikata begini. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah apa? 10 kali mengubah upahku. UMR-nya terus berubah. Tiap tahun mesti dinaikkan gajinya, UMR-nya. Tapi dipotong, saudara. Labannya curang, saudara. Tiap kali mau gajian atau kemarin seperti Imlek, saudara harusnya terima THR penuh gitu kan. Tapi begitu diterima, saudara, separuh. Mungkin ada yang juga tidak terima, saudara. Ya, tapi ini orang yang harus melewatinya. Orang yang bernama Yakub ini itu harus melewatinya, saudara. Nanti kita akan belajar kenapa dia harus melewatinya. Itu ada sesuatu tatanan ilahi yang begitu luar biasa. Karena itu saya mau katakan, ketika saya mau menyampaikan ini, ketika saudara mengalami ketidakadilan, saudara harus bisa memandang itu. Semua di dalam pengaturan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Walaupun kita mengalami itu hal yang buruk. Ada amin? Itu juga menjadi anugerah buat kita semua, saudara. Ya, nah saudara perhatikan baik, Yakub ini dia orang yang rajin bekerja. Dia membangun semua yang Tuhan percayakan kehidupannya, saudara. Dan dia adalah orang yang rajin, saudara, gesit, ulet begitu luar biasa, saudara. Bahkan dia adalah orang yang tanda petik kreatif. Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada. Maka menjadi ada, saudara. Apa yang dia sentuh, saudara, itu menjadi sesuatu yang industri. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya berdoa Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya di tahun ini. Sehingga apa yang kita sentuh akan berkembang dan menjadi besar, saudara. Ada amin? Katakan sama-sama, angkat tangan saudara. Biar apa yang disentuh tangan saya menjadi besar, menjadi berkembang. Amin. Saudara harus punya keuletan, kerajinan, ketekunan, saudara. Bukan jadi orang yang malas. Amin. Jangan cuma berdoa, tangan ini akan menyentuh sesuatu itu akan menjadi besar. Kalau saudara malas, saudara enggak akan ada hasilnya. Enggak akan ada hasilnya. Ya, saudara lihat orang-orang yang belum percaya pun, orang-orang dunia ketika mereka rajin bekerja, mereka pasti berhasil, saudara. Walaupun mungkin ada sebagian besar mereka mengalami banyak kegagalan. Tapi mereka kalau mereka ulet, hukum Tuhan berlaku untuk mereka, saudara. Mereka pasti berhasil, saudara. Poin yang kedua, saudara, kita buka Kejadian 31 ayat 6 sampai 8. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku bekerja apa? Sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah yang akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Saudara pernah baik? Ya, saya pelajari Yakub ini orang yang bukan orang sembarangan. Ini orang yang smart, orang yang brilian, saudara. Orang yang pintar sekali, saudara. Dari mana kepintaran dia miliki, saudara? Dari Tuhan, saudara. Kalau saudara lihat apa yang dia lakukan, saudara. Laban itu kan berbuat curang. Berlaku tidak adil sama dia. Berapa kali? 10 kali. Dicorangi soal upahnya. Saya mau tanya saudara, kalau saudara sudah 10 kali, saya pikir mungkin jangankan 10 kali. 3 kali aja saudara sudah mulai keluar. Betul nggak? Kan seringkali orang berkata, cukup 3 kali, betul nggak? Cukup 3 kali batasannya, tapi Yakub bisa sampai 10 kali, saudara. Ya, dan dia ngomong begini, saudara. Ya, sebelumnya kan Yakub itu, saudara, sebelum pasal 31 ini kalau saudara baca pasal 30, saudara. Yakub itu mau pamit pulang.
kepada Laban. Ya, tapi Labannya merayu dan berkata, "Kub, sudahlah. Jangan pulang dulu, Nak. Ya, kamu tahu aku ini diberkati karena kamu. Kalau kamu pergi, nanti berkatnya juga pergi. Tolong jangan pergi ya, Nak ya." Yakub berkata, "Oke lah papi mertua," gitu kan. "Tapi papi mertua, aku mesti minta upahku loh. Selama ini aku kerjakan gak dapat upah. Aku cuma dapat 2 anakmu itu." Gitu loh. Lalu Laban berkata begini, "Kub, kamu minta upah apa sih? Upah yang bagaimana?" Gitu kan. Nah, sebelum dia minta upahnya saudara, Yakub itu sudah didatangi oleh malaikat Tuhan. Diomongin lewat mimpi. Ya, kenapa? Karena memang dia mengalami ketidakadilan. Lihat, kalau Tuhan melihat ketidakadilan, Tuhan pasti akan intervensi saudara. Karena itu kalau saudara mengalami ketidakadilan, jangan membalas. Biarkan Tuhan yang intervensi. Ada amin? Dan artinya saudara, ketika dalam mimpi itu dia melihat ya semua kambing domba yang dia ternai saudara, semuanya belang-belang berbintik-bintik. Lalu malaikat Tuhan itu berkata begini, "Kub, itu yang belang-belang, itu yang berbintik-bintik, itu akan jadi jatamu. Kamu lihat yang menjantani nanti ya akan lahirkan yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang." Lalu dia ngomong sama Laban begini, "Papi mertua, ini aja ya. Aku minta syarat begini. Aku ingin dapat upah, tapi papi mertua pindahkan dulu semua domba-domba yang putih, yang halus-halus, yang tidak ada bintik-bintik bercoreng-corengnya, ya sejauh 3 hari perjalanan jauhnya. Nanti yang putih-putih itu atau yang hitam semuanya, papi mertua dan adik-adik yang gembalakan. Nah, saya gembalakan. Yang berbintik-bintik, yang bercoreng-coreng, papi mertua dan adik-adik gembalakan. Jadi dia gembalakan tuh yang putih atau yang hitam semuanya seperti saudara. Ya, lalu dia ngomong gini, "Nanti papi ya, yang putih-putih ini atau yang hitam-hitam ini, ketika lahirkan anak berbelang-belang, bintik-bintik, itu jadi upahku." Ya kan? Laban berkata begini, "Ini menantu goblok." Kenapa goblok? Mana ada putih dengan putih keluarnya bintik-bintik, belang-belang. Kan gak ada kan? Betul gak? Ada gak? Kalau putih dengan putih keluarnya hitam, ada gak? Hah? Hampir tidak ada kan? Misalnya gini, masa 2 orang Tionghoa, Cina lah. Matanya sipit, kulitnya putih, mulus seperti itu. Kawin, lahir, anaknya hitam keribo. Ada gak? Gak ada kan? Gak ada, kecuali istrinya selingkuh dengan orang Afrika. Tapi secara alami nggak mungkin, betul nggak? Iya. Kecuali yang satu hitam, satu putih, bisa jadi abu-abu. Ya kan? Nah, kalau domba kurang lebih sama lah saudara. Yang putih dengan putih, lahirnya pasti putih toh. Betul. Kalau nggak percaya, saudara nanti pergi ke kebun binatang atau pergi ke peternakan yang pelihara yang putih dengan putih punya, adakah yang lahir yang berbelang atau yang bercoreng-coreng saudara? Lalu menteri saudara, Laban berkata dalam hatinya, "Kamu minta upah yang seperti itu, memang kamu goblok." Ya, saudara tahu ya, apa yang buat Laban itu sebuah kebodohan? Ya, ternyata itu bukan kebodohan di mata Yakub. Dia berkata, "Oke." Dia panggil anak-anaknya itu, ya pisahkan ya. Semua yang berbintik-bintik, yang bercoreng-coreng, kita ternak, kita rawat, kita pelihara 3 hari perjalanan jauhnya. Jangan dekat-dekat dengan kandangnya Yakub. Jangan sampai satu diambil. Kalau satu diambil aja yang bercoreng-coreng, nanti dia punya banyak seperti itu saudara. Jadi bisa dipastikan waktu pisah, Yakubnya ketawa. "Mertua goblok, lu pikir lu ketawain gue, ya kan? Lu pikir gue bodoh. Siapa yang bodoh nanti kita lihat saudara." Lalu nanti saudara, Yakub lakukan seperti ini. Ketika dia mengalami 10 kali upahnya diubah saudara. Ya, ini orang yang setia. Kalau gak setia dia pasti sudah undur. Dia gak mungkin bertahan seperti itu saudara. Ya, tiap kali mau terima gaji sekali lagi dipotong terus. Apalagi THR yang gak utuh saudara seperti itu. Tapi orang ini punya mental yang luar biasa. Dan dari semua peristiwa yang buruk, peristiwa yang tidak adil yang dia alami saudara, dia tetap belajar setia. Dia tetap belajar tekun melakukan bagiannya.
Sehingga itu yang membuat Tuhan begitu tertarik. Dan Tuhan memberikan hikmat, kreativitas kepada Yakub yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan berkata begini, Yakub, angkat mukamu, lihat upahmu itu yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Langsung dia ngomong kepada Laban, aku minta yang belang-belang, yang berbintik-bintik, saudara. Saudara tahu apa yang Yakub lakukan, saudara? Dia ngerti, selama 20 tahun dia pelihara ternak itu, dia perhatikan baik-baik. Kalau kambing domba itu berkelamin 2 tahun sekali. Kalau dia berkelamin, mereka pasti akan melakukan di tempat di mana mereka kumpul bersama-sama ketika waktu minum air. Lalu dia mengambil beberapa dahan pohon. Alkitab tidak mencatat Tuhan menyuruh dia mengambil pohon atau dahan pohon itu dikerat, enggak pernah. Dia muncul dari mana? Ini muncul dari kreativitasnya di dalam Tuhan. Dia ngerti banget. Dia ambil 3 jenis daun, saudara. Dia kerat itu, saudara. Lalu kemudian ketika kita tahu kalau daun itu dikerat, apa yang terjadi, saudara? Halo, saya mau tanya. Kalau daun itu dikerat, apa yang terjadi? Kalau dahan itu dikerat, apa yang terjadi? Hah? Halo, siapa yang punya pohon di rumahnya? Saudara pernah kerat pohon enggak? Atau karat gitu loh. Kalau dikerat keluar apa? Getah. Otomatis keluar getah, saudara, seperti itu, saudara. Dan ketika sudah mulai dikerat, keluar getahnya, ditaruh di air. Getahnya bercampur dengan air, lalu kemudian domba kambing itu minum di air itu. Lalu kemudian mereka berkelamin, saudara. Tadinya saya berpikir begini, saudara. Ini sebuah kekuatan dari mata. Lihat yang belang-belang, lalu berkelamin, lahirnya belang-belang dan berbintik-bintik, saudara. Kan di masyarakat kita punya mitos begini, saudara. Kalau ada orang hamil, lalu kemudian dia gak suka atau dia benci sama seseorang atau tetangganya, saudara. Ketika anaknya lahir, saudara, itu persis kayak tetangganya kan. Yang dia benci itu, ada gak? Ada mitos seperti itu kan? Banyak kan? Iya, saudara, seperti itu, saudara. Makanya ada orang berkata begini, kalau dia lagi hamil, saudara, dia cari bintang film yang cakep-cakep. Dia beli posternya, dia pandang gambarnya, siang dan malam. Bangun pagi dia pelototin, siang dia pelototin, malam dia pelototin sebelum tidur. Dia pelototin semua seperti itu. Beberapa cukup berhasil, keluarnya ganteng-ganteng, tapi sebagian besar gagal, saudara. Ada yang berkata begini, Pak, istri saya kan sudah hamil tua ini. Ya kan, aku sengaja tempelkan poster artis Korea. Kan hidungnya mancung, kulitnya putih gitu kan. Tinggi perawakannya, Pak. Pokoknya aku mau anakku yang ini, yang terakhir ini lahir kulitnya putih mulus. Karena dari dulu, Pak, anak saya yang pertama sampai anak yang keempat, Pak, hitam lebam semuanya. Biarkan yang terakhir ini lahir kayak artis Korea. Tiap hari istrinya disuruh melekin mata, pelototin itu poster artis Korea, saudara. Akhirnya apa? Lahir, keluarnya hitam juga, saudara. Wong, coba kalau keluarnya putih, bahaya. Kenapa? Karena sama-sama hitam. Mertuanya bisa curiga loh. Anakku hitam, mantuku hitam. Lahir kok anaknya putih gitu kan. Jangan-jangan mantuku itu selingkuh. Wong dua-duanya hitam. Gak ada rumus yang mau keluarkan yang putih. Kecuali mengangkat anak. Saudara, orang seringkali punya kepercayaan seperti itu. Apa yang dia lihat itu mempengaruhi kehidupannya. Betul gak betul? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau saudara banyak melihat sesuatu itu akan mempengaruhi saudara. Anak saya yang nomor 2 itu setiap hari nongkrongin penari-penari Korea itu. Jadi kayak Korea dia. Saya berkata, kamu sudah bisa bahasa Korea belum? Sikit-sikit. Belajar kalau begitu. Kalau enggak kamu mubazir, cuma hanya gayanya doang gitu kan. Mesti belajar, ya kan? Hal yang baik seperti itu, saudara. Nah, saudara tahu, Yakub itu ketika dia mau menghasilkan yang belang-belang, yang bintik-bintik, saudara, dia taruh 3 jenis dahan yang dikerat. Secara ilmu peternakan, saya tidak kuasai, saudara, ya. Kalau binatang itu, ya, menurut saya, saudara, dikasih makan atau disuntik zat tertentu, saudara, sekarang ini biasanya akan berkembang lebih cepat. Betul?
yang pernah ternak atau punya kandang, punya peternakan, ya gitu kan. Kalau ayam disuntikkan gitu kan sesuatu zat, dia bisa cepat berkembang badannya, betul nggak? Makannya lebih banyak seperti itu. Ada juga yang sekarang kita punya jemaat itu ternak babi. Ya kalau dulu ternak babi supaya melahirkan, mengandung saudara babinya. Makan babinya itu perlu ditemani seekor babi yang jantan. Biasanya ada orang ya dari rumah ke rumah dia tarik, dia sewain misalnya gitu supaya berkelamin seperti itu saudara. Tapi sekarang nggak perlu lagi pakai suntik. Beberapa bulan sudah bisa hamil. Ya, yang gadis-gadis jangan pernah dicoba. Nah saudara, menurut saya saudara, kenapa sih Yakub, kan dulu kan belum punya teknologi seperti itu. Yakub itu bisa punya pikiran seperti itu. Ternyata begini saudara, ini menurut pandangan saya, nggak tahu benar atau tidak, tapi ini pandangan saya saudara. Ketika dia kerat dahan itu, kemudian mengeluarkan getah, lalu getahnya kemudian dahan semuanya itu ditaruh dalam air itu, getahnya maka bercampur dengan air saudara. Lalu diminum oleh domba-domba itu saudara. Ternyata ketika getah itu bercampur saudara dengan air, lalu kemudian diminum oleh domba-domba itu saudara, itu akan menghasilkan ya zat libido hewan saudara. Kemarin saya pelajari di Google ada namanya istilah testoman yang salah, testomen saudara. Itu zat yang disuntikkan ke binatang yang membangkitkan libidonya saudara. Seperti itu supaya berkelamin banyak saudara, seperti saudara. Jadi hewan itu tambah nafsu. Ya, ketika berkelamin saudara, libidonya naik saudara. Bukan hanya itu, tapi itu juga mempengaruhi gennya, gen binatang itu. Jadi kalau ternaknya itu putih, ketika masuk getah itu ada zat itu saudara, ke dalam tubuh hewan itu saudara, maka itu mengubah sel-sel darah itu saudara. Lalu kemudian yang putih ketika dia berkelamin saudara, maka tekstur yang dilahirkan itu tidak lagi putih, tapi berbintik-bintik, berbelang-belang saudara. Tapi yang terakhir betul, karena ada kekuatan yang dari luar, dari pandangan mata saudara. Saudara bisa bayangin ya, di dalam dibangkitkan gairahnya, diubah selnya saudara, ya lalu kemudian di luar dipengaruhi ya dengan yang belang-belang, yang berbintik-bintik saudara, itu artinya luar dalam dipengaruhi saudara. Akhirnya keluar betul-betul bintik-bintik berbelang-belang saudara. Pertanyaannya, dari mana sih Yakub itu punya ide yang begitu cemerlang saudara? Padahal dulu belum ada teknologi secanggih itu saudara. Ya, dengarkan saya baik-baik saudara. Yakub bisa memperoleh ide seperti itu, hikmat seperti itu. Itu dimulai ketika dia mengalami yang namanya ketidakadilan. Di mana 10 kali upahnya itu diubah. Perubahannya 10 kali itu saudara, tidak dia sikapi dengan kemarahan. Perubahannya 10 kali itu tidak dia sikapi dengan menggerutu. Perubahannya 10 kali itu dia mengalami ketidakadilan, tidak dia sikapi dengan kebencian, dengan putus asa. Tapi perubahan yang 10 kali itu saudara, nggak tahu berapa lama, mungkin minimal 6 tahun. Karena dia kerja 14 tahun untuk kedua anaknya, istrinya itu, kan gitu kan. Lalu kemudian 6 tahun saudara. Perubahan yang 10 kali saudara, dia sebetulnya dia pakai untuk dia belajar. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya tidak ada namanya kebetulan. Di situ dia belajar. Saya mau ingatkan kita semua saudara. Apapun yang kita ngalami tahun-tahun yang lalu, bahkan sepanjang tahun ini akan sebaik-baik. Hal yang buruk sekalipun, di situ ada tempat untuk kita belajar. Ada amin? Untuk kita belajar. Tentu proses pembelajaran ini akan membuat kita jauh lebih pintar, lebih bijak ke depan. Kalau tahun ini mungkin di awal tahun kita pernah konflik dengan seseorang. Belajar dari situasi itu. Kenapa terjadi konflik? Kenapa saya ngalami seperti ini? Kenapa ada hal yang buruk seperti ini? Gitu kan. Belajar. Kenapa? Karena Tuhan, kita percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Amin. Saudara tahu firman Tuhan berkata begini. Kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja menyelidikinya.
Yakub selama 10 kali dia mengalami ketidakadilan, dia coba merenung. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia ngalami? Mungkin pertama dia akan mengoreksi pribadinya. Oh, ini ternyata dulu saya pernah curangi orang. Gitu kan. Sekarang saya dicurangi orang. Ya kan? Dia curangi abangnya Esau. Betul nggak? Ya kan? Dia curangi. Sekarang dia tuai. Oh iya ya, saya perlu bertobat. Kalau gitu saya jangan menabur yang buruk. Saya mesti menabur yang baik. Saya mesti melakukan yang baik. Ya periksa, dicek hidupnya saudara. Lalu kemudian tidak hanya seperti itu. Kalau saya dicurangi, apa yang saya harus lakukan ke depan? Gitu kan? Dia pasti bergumul. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan memberikan hikmat kepadanya saudara. Jadi dengarkan baik-baik, kalau saudara mungkin merasa setiap peristiwa yang buruk saudara mengalami, atau mungkin saudara merasa apa yang saudara kerjakan itu tidak berhasil, saudara gagal, saudara belum mencapai apa yang saudara rindukan, saudara dengarkan baik-baik. Ada banyak orang ya saudara, tanpa sadari ketika mengalami seperti itu, dia akan marah, kecewa sama Tuhan saudara. Dia berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan gak peduli. Lalu dia lampiaskan emosinya, dia ngomong gini, udahlah gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gerejaan. Apalagi melayani. Tapi ada orang-orang yang seperti Yakub. Tiap kali dia melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, ketidakadilan. Orang lain merugikan dia, orang lain berbuat jahat kepada dia, orang lain menipu, mencurangi dia saudara. Dia belajar sesuatu dari situ. Dia tidak berhenti sampai kepada kecewa. Tentu waktu dia ngalami pasti kecewa. Karena dia berkata 10 kali engkau telah mengubah upahku. Dia kecewa. Saya percaya kalau kita ditipu orang pasti kecewa. Nggak mungkin ada yang kecewa, betul? Kita bukan robot. Kita pasti kecewa. Sekalipun hamba Tuhan, kita pasti kecewa. Tapi Yakub tidak berhenti sampai di situ. Kecewa. Oh, kecewa menguasai hidupnya. Kemarahan menguasai hidupnya. Tidak. Dia pelajari sesuatu. Kalau aku kecewa terus, ini tidak akan menghasilkan apa-apa nih. Dia belajar sesuatu dari situ, saudara. Ya. Lalu dia lihat, ini kapan kambing domba ini berkelamin. Ya, yang kayak begini, yang tambun akan lahirkan apa, seperti apa. Ya, nah dari perubahan yang 10 kali itu saudara, itu membuat dia memiliki pengalaman. Dan dia mengerti satu saat kelak, genap waktunya. Tiba-tiba waktunya datang. Dia keluarkan ilmunya itu loh, hasil perenungannya, pembelajaran saudara. Dan dia dapatkan. Dia jadikan itu sesuatu yang industri, yang menghasilkan sesuatu yang besar. Saya berharap keadaan buruk apapun yang sedang alami, jangan berhenti di situ. Belajar sesuatu dari situ. Tuhan, apa sih kenapa Tuhan izinkan terjadi? Untuk apa? Apa yang saya mesti lakukan? Apa yang Tuhan kepingin saya pelajari di situ? Mesti belajar. Kalau mungkin itu terjadi karena kesombongan kita, bertobat. Rendah hati. Ya kan? Kalau mungkin karena ceroboh kita, belajar supaya tidak ceroboh. Kalau mungkin kita lalai, belajar supaya nggak lalai lagi. Belajar di situ. Saya berharap saudara, kalau saudara mungkin pernah merasakan ada orang yang berbuat tidak adil. Atau mungkin dengan semua usaha saudara, sepertinya saudara gagal. Dengarkan saya baik-baik saudara. Saya berdoa lewat pelajaran Yakub ini akan mendorong saudara untuk mau belajar dari kegagalan saudara. Ada amin? Kenapa keluargaku gagal, berantakan, cerai? Gitu kan? Mesti belajar. Jangan ulangi hal yang sama. Saya begitu miris hati ini. Ada orang sudah cerai. Saya berkata, kamu kan sudah diberkati di gereja. Enggak boleh nikah lagi. Kalau mau menikah, tunggu pasanganmu itu enggak ada. Itu kata Alkitab. Gitu kan? Lalu dia berkata, saya minta didoakan. Enggak bisa saya bilang, kamu tunggu aja. Ada waktunya saya bilang, tenang aja. Lalu dia tunjukkan saya pacarnya. Pacarnya juga kawin cerai. Aduh ma, saya bilang kamu sudah cerai. Lalu kamu kawin sama orang yang kawin cerai. Kamu mau jatuh ke lubang yang sama kah? Saya mengasihi kamu. Belajar, saya bilang tahanlah. Kamu masih muda, masih gesit, masih kuat. Besarkan anak-anakmu, saya bilang seperti itu. Tapi tidak saudara,
Dia tetap ngotot menikah, saudara. Saudara, kalau saya sampaikan hal begini, bukan hal yang perkara gampang. Cici saya tahu tak? Saya pernah jelaskan saudara-saudara. Cici saya di Amerika, saudara. Saya masih ingat tahun 2007-2008 mama saya kan berangkat ke sana. Saya hampir berangkat tahun 2001 tapi tidak jadi, saudara. Karena Tuhan membelokkan jalan saya menjadi hamba Tuhan. Saya dengan mama saya, papa saya cerita. Mama saya khususnya. Itu abang ipar saya itu bawa selingkuhan bule itu di Amerika itu pulang ke rumah. Di depan mama, papa, di depan istrinya. Dan dia pukul itu istrinya itu sampai lebam gitu. Lah saya hubungi, saya telepon, Ci, sabar Ci ya. Cici jangan ada hati atau inisiatif atau keinginan untuk cerai ya, gak boleh. Cici sudah diberkati di gereja. Saya berkata Cici mesti tahan. Sementara ini keluar tinggalkan rumah itu aja Ci. Pindah ke tempat lain gak apa-apa. Saya sampaikan seperti itu. Memang saya sebagai adik saya sakit lihat kakak saya diperlakukan seperti itu. Tapi saya berharap sebagai hamba Tuhan saya sampaikan kebenaran Ci. Jangan bercerai. Jangan bercerai. Tuhan punya keadilan. Saya akan doakan itu Ci. Saya doa saudara. Saudara ini 2 tahun kemudian. Abang ipar saya itu dideportasi pulang dari Amerika. Enggak tahu salah apa. Sudah gereja sudah bantu berapa kali. Tetap dideportasi pulang saudara. 2 tahun kemudian di Indonesia saudara. Kita enggak tahu. Dia pulang ada cari kita, ketemu kita. Lalu kemudian setelah itu hampir setahun lebih kita enggak dengar kabarnya. Tiba-tiba kita dengar meninggal. Saya bilang sama Cici, Ci, batas waktu keadilan Tuhan sudah nyata bagi hidupmu. Seperti yang saya sampaikan, Tuhan buat keadilan buat kamu. Jadi kamu tidak melakukan hal yang salah. Kamu tetap berprinsip pada kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan itu, Tuhan buat keadilan bagi dia saudara. Hari ini dia sudah berumur 49 tahun. 2 tahun lalu dia ketemu seorang bule. Ya, saya berkata, Ci, lebih baik enggak usah lagi lah. Masa sudah puluhan tahun, belasan tahun kamu lewati, gitu kan. Kamu enggak tahan soal yang beginian seperti itu. Besarkan anakmu, gitu kan. Dukung dia, bimbing dia dalam takut akan Tuhan. Saya bilang seperti itu, enggak usah nikah lagi. Kalau nikah pun perhatikan baik-baik kehidupan calonmu itu. Jangan sampai kamu terulang kembali, saudara. Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau kita mengalami kegagalan, belajar dari kegagalan itu. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama lagi. Ada amin? Saya sampaikan kepada saudara yang mungkin pacaran. Ya kan, sudah berapa tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun saudara pacaran. Ya kan, saudara lihat pasanganmu itu. Mungkin tanda petik, maaf kata, saudara pacaran gak kudus. Sudah melakukan hubungan. Lalu kemudian saudara merasa tertekan. Kalau saya gak menikah dengan dia, menikah dengan siapa? Saya bukan perawan lagi. Ya kan baik-baik, kalau Anda lihat pasanganmu itu gak bertanggung jawab, orangnya sembarangan, kasar, karakternya jelek, lebih baik Anda putuskan. Betul? Gak apa-apa gagal di situ. Gagal di situ. Daripada Anda menikah dengan dia, Anda sudah tahu ketika Anda berhubungan dengan dia, sebelum menikah diperlakukan seperti itu. Bagaimana nanti menikah? Belajar di situ. Jangan takut. Kalau Anda mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan, Tuhan akan bela hidupmu itu. Ada amin? Yang sedang pacaran, dengarkan saya baik-baik. Saya sampaikan dengan kasih saudara. Dengan cinta kepada saudara. Sebagai jemaat Tuhan saudara. Yakub, dia dicurangi. Istilah dunia, dia gagal. Tapi dia tidak berhenti di situ, dia belajar. Dia yang mengalami sepertinya apa? Keberhasilan yang tertunda. Dengarkan baik-baik. Penundaan itu bukan berarti lenyap. Penundaan itu adalah kesempatan untuk kita belajar lebih banyak lagi. Sekali lagi, penundaan adalah sesuatu kesempatan untuk kita belajar lebih banyak lagi. Tapi kalau saudara membiarkan penundaan itu terjadi dan itu menghasilkan kemarahan, kekecewaan, ketersinggungan. Saudara mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan, mulai meragukan. Saudara emosi menggerutu. Saudara berontak kepada Tuhan sampai-sampai saudara murtad. Sebenarnya saya mau katakan, itulah yang membuat kebanyakan orang tidak mendapat apa-apa. Karena tidak mau belajar dari semuanya itu saudara. Haleluya. Saya berdoa kita semua memiliki pengalaman dan mau belajar tiap kali kau Tuhan izinkan sesuatu. Khususnya hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk kita belajar saudara. Amin.
Amin. Haleluya. Jadi ingat baik, setiap hal yang buruk apapun yang terjadi, di situ ada proses pembelajaran kita. Amin. Saya jujur sepanjang hidup saya ada banyak kesalahan saya lakukan. Di dalam keluarga, dalam berhubungan suami istri, membesarkan anak, bahkan dalam berelasi dengan jemaat. Pengerja pun juga saya tahu ada banyak kesalahan dalam hidup saya. Itu sebabnya saya banyak belajar. Saudara boleh tanya para pengerja-pengerja. Saya kalau pelayanan saya hampir jarang ngobrol. Saya hampir jarang ngobrol. Betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya ngobrol tidak pada tempatnya dan tidak pada tujuannya untuk pelayanan. Maka saya sedang membuang waktu di situ. Nanti banyak perkataan-perkataan saya yang salah. Perkataan-perkataan saya banyak tanda petik yang bisa coplos ngomong salah. Seperti itu. Lebih baik saya konsen untuk pelayanan saya, fokus. Seperti itu saudara. Bukan berarti saya tidak mau bicara. Kalau saya bicara, saya banyak bicara saudara. Tapi saya tahu hukumnya. Sebagai orang yang banyak bicara, sebagai seorang guru, itu akan banyak dituntut. Betul ya kata Alkitab itu kan? Banyak bicara, banyak salahnya. Saya tahu ketika saya bicara seperti ini saudara, 100 pasang mata lebih, telinga mendengarkan saya. Dan tentu akan ada banyak yang menilai, perkataan saya ini benar atau tidak. Itu semua saya mesti hati-hati. Dan tentu sebagai manusia, kadang saya bisa ceplos, gagal. Seperti itu saudara. Haleluya. Tapi saya berdoa, belajar dari Yakub. Dia 10 kali mengalami ketidakadilan. Mengalami sesuatu yang buruk. Dia jadikan kesempatan untuk dia belajar saudara. Haleluya. Tapi yang terakhir, ini yang menarik saudara. Yakub itu, dia sampai 2 kali ngomong loh. Di ayat ke-6 dan di ayat yang ke berapa itu? 42 gak salah ya, 41. Ya, kamu telah 10 kali mengubah upahku. Saudara, ini pasti ada sesuatu yang punya makna tertentu saudara. Nah saya perlu jelaskan buat saudara, kenapa 10? Kenapa 10 sih? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 5? Kenapa sampai dia hitung saudara? Saudara tahu buat orang Yahudi saudara, angka 10 itu adalah angka yang sempurna. Artinya 10 itu adalah ada sebuah kesempurnaan dari tatanan ilahi. Dari pengaturan ilahi buat hidup kita saudara. Tidak kebetulan dia berkata 10 kali engkau telah ubah upahku itu. Itu artinya Yakub berkata 10 kali itulah yang menjadikan hidupnya itu sempurna. Karena dia percaya tidak ada hal yang kebetulan terjadi. Dan dia punya iman bahwa Allah lah yang berdaulat, yang mengatur, yang menata kehidupan Yakub itu saudara. Saya berdoa kita juga punya pengertian seperti itu saudara. Amin. Sekalipun hal yang buruk terjadi, kita harus tahu Allah punya pengaturan ilahi buat hidup kita. Saya mau tanya, kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi, itu datang dari Tuhan bukan? Kebanyakan kita berkata bukan kan? Betul gak? Tapi ini akan baik. Itu kadang bahkan datang dari Tuhan. Pak, Tuhan kan gak punya kejahatan. Dia kan baik-baik. Ayub, dia orang yang saleh. Dia gak punya dosa kata tanda petik saudara. Ya kan? Tapi hal yang buruk terjadi. Memang itu dari iblis. Tapi Tuhan izinkan. Ayub berkata begini. Masa kita hanya mau terima yang baik aja dari Tuhan. Yang buruk gak mau. Itu artinya dia tahu. Yang buruk pun datang dari Tuhan. Tapi yang buruk dia pandang bukan sesuatu yang buruk. Tapi dia pandang itu sebagai sebuah anugerah. Karena itu kalau saudara bisa memahami akan teologi seperti ini. Saudara menjadi orang Kristen yang tidak gampang putus asa. Ketika melihat orang lain berhasil, beruntung. Saya ini sudah rajin beribadah, rajin berdoa. Saleh. Kok hidup saya gak beruntung ya? Itu seperti Mazmur Asaf 73 itu berkata begini. Sia-sia aku mempertahankan kelakuanku bersih. Tiap hari aku kena tulah. Dan orang fasik. Orang fasik sehat gemuk bahkan tidak ada sakit penyakit. Dia tidak ngerti itu. Lalu Alkitab mencatat.
pasal 7 dia itu saudara. Dia berkata, sampai aku masuk. Masuk kemana? Masuk ke hadirat Tuhan. Dia bisa melihat itu. Oh ternyata orang fasik itu walaupun kelihatan beruntung. Dia sebentar lagi akan jatuh. Tapi orang benar yang lagi menderita ini nanti akan diangkat oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat seperti itu saudara, maka saya mau katakan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang buruk, situasi yang sulit, kita diperlakukan dengan tidak adil oleh apapun, saudara, oleh siapapun. Kita tetap bisa punya keyakinan. Kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu saudara sekalian. 10 itu angka sempurna. Kalau saudara baca di Alkitab, ya angka 10 ini adalah hal yang sangat menarik saudara. Ada yang namanya 10 perintah Allah. Ada yang namanya 10 tulah yang dikenakan kepada Mesir sebelum orang Israel keluar saudara. Ayah, lalu saudara, ada waktu Tuhan menghukum bumi di zaman Nuh saudara, dihabisin semua manusia, tinggal Nuh dan keluarganya saudara. Lalu kemudian dari Nuh sampai Abraham menerima perjanjian itu saudara. Itu 10 generasi saudara. Ya, lalu kalau saudara baca di perjanjian lama bahkan di perjanjian baru diteguhkan lagi. 10 kali orang yang sudah bersungut-sungut, menggerutu, berontak kepadaku. Tuhan berkata tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu saudara. Pertanyaannya, why? Kenapa 10? Karena 10 itu simbol kesempurnaan ilahi yang Tuhan atur, yang Tuhan tetapkan buat kehidupan kita saudara. Karena itu saya percaya banget, apapun yang terjadi ke depan nanti ada hal yang buruk, saya tahu Tuhan mengatur semuanya itu. Saya tidak perlu khawatir, takut seperti apa. Memang kadang khawatir, memang kadang ketakutan itu perlu dalam kehidupan kita. Kalau kita khawatir, kita takut, kita akan berjaga-jaga gitu kan. Tapi jangan sampai ketakutan itu, kekhawatiran itu menguasai hidup kita saudara. Karena kita yakin Tuhan, Dia punya tatanan ilahi yang sempurna saudara. Haleluya. Saya mau tanya saudara, siapa di sini yang percaya bahwa di dalam hidupnya tidak ada yang kebetulan kalau terjadi? Boleh angkat tangannya? Amin. Ya. Kalau saudara percaya itu, maka saya mau saudara dengarkan baik-baik. Biarkan Tuhan mengatur hidup kita di dalam kesempurnaannya yang Dia sudah rancangkan, yang Dia sudah tetapkan buat hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu jangan cepat-cepat minta selesai sebelum tatanannya, pengaturannya itu sempurna buat hidup kita. Karena Tuhan selalu ingin memberikan yang sempurna buat anak-anaknya saudara. Kalau ngalamin masalah, jangan cepat-cepat Tuhan selesaikan cepat. Jangan. Minta sama Tuhan. Ini apa yang mesti saya pelajari? Ini apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Tuhan mesti saya responnya seperti apa? Ngomong sama Tuhan, tanyakan itu. Jangan cepat-cepat minta selesai. Dan lewat peristiwa itu kalau saudara bisa seperti itu, nanti saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Ada amin? Kalau saudara mungkin di sini yang masih harus menunggu, yang kan baik-baik. Prosesmu belum selesai. Satu hal yang terutama saudara harus lakukan, apa itu? Tetap mengucap syukur. Mengucap syukur, Tuhan, aku tidak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi aku tidak akan bertanya lagi kenapa ini terjadi. Yang aku ingin tanyakan adalah, Tuhan mau aku pelajari apa lewat ini. Saudara kenali, belajar apa kelemahanmu, apa kekuatanmu. Biarkan lewat proses belajar itu, saudara menemukan kunci untuk saudara bisa keluar sebagai pemenang saudara. Kalau semua orang percaya bisa seperti itu, maka hasilnya akan sangat berbeda saudara. Kalau semua kita bisa menangkap seperti yang Yakub lakukan saudara, maka tidak akan ada orang menggerutu. Tidak akan ada orang bersungut-sungut. Sebab kita percayalah, Tuhanlah yang mengatur itu dengan sempurna buat hidup kita. Amin. Mungkin kita merasa saya sudah siap Tuhan. Tapi Tuhan lihat pasangan kita belum siap. Anak-anak kita belum siap. Kerabat kita belum siap.
Dia mesti persiapkan semuanya itu. Sampai cara holy itu sempurna. Baru datang semuanya. Betul saudara. Baik-baik ketika saudara menanamkan sesuatu, benih di tanah. Jangan baik-baik. Itu gak otomatis langsung tumbuh. Jadi pohon besar lalu berbuah kan? Enggak kan? Proses semuanya. Begitu Anda tanam benih. Anda lakukan bagian saudara. Pupuk, siram. Maka semua unsur-unsur yang akan membuat benih itu tumbuh. Itu akan datang saudara. Itu akan dihasilkan oleh tanah saudara. Itu akan disupport oleh tanah saudara. Demikian hidup kita. Semua dalam kehidupan kita. Itu pasti akan ada support, dukungan dari kerajaan surga. Ada amin? Haleluya. Sekali lagi kalau kita bisa menangkap ini saudara. Maka tidak ada orang yang bersungut-sungut. Tidak ada orang yang putus asa. Tidak ada orang yang kecewa saudara. Karena memang ada tatanan, ada pengaturan ilahi yang sempurna yang berlaku buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara. Itulah yang dialami oleh Yakub. Selama 10 kali dia mengalami ketidakadilan. Haknya diambil saudara. Dia tetap bertahan. Dia tetap setia. Dan ujungnya dia belajar sesuatu. Dan dia menemukan. Dia kembangkan itu. Menjadikan itu industri yang besar, yang luar biasa. Saudara, bagaimana mungkin orang di zaman itu ya, yang tidak punya teknologi yang canggih seperti zaman kita saudara. Orang berkata, saya mau kambing yang berbintik-bintik, domba yang berbintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang saudara. Ya, yang ada adalah, ya orang berkata, gak pedulilah mau yang belang-belang kah, bintik-bintik, bercoreng-coreng, yang putih, yang hitam kayak gak peduli. Saudara, karena kita gak bisa menentukannya saudara. Tapi Yakub, dia bisa menciptakannya dan menjadikan itu sebuah industri yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya berdoa saudara menangkap ini dengan baik. Ada pengaturan Tuhan buat hidup saudara. Tapi yang terakhir saudara, yang terakhir ini poin yang ketiga yang terakhir yang paling penting merupakan faktor yang menentukan segalanya. Kita boleh rajin bekerja, kita boleh ulet, kita boleh smart, brilian saudara. Tapi kalau tanpa faktor ini semua akan sia-sia. Karena ada banyak orang rajin, tekun, pintar tapi gak berhasil kan? Betul gak? Halo? Ya kan? Iya saudara. Yang terakhir ini saudara. Kita buka Kejadian 30 ayat 27. Ini menjadi penentu segala-galanya saudara. Ini rahasia bagaimana Yakub bisa diberkati. Dia bekerja keras memang, dia belajar memang. Tapi dia tahu yang paling menentukan adalah Tuhan. Ayat 27 mulai. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Dari orang lain saudara, dari Laban. Terjemahan ini katakan saudara, aku belajar dari pengalaman bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Ayat 8. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan memberkati apa? Engkau sejak aku berada di sini. Itu artinya dia tetap berkata begini. Aku memang rajin, aku memang belajar, tapi tetap Tuhanlah yang membuat semuanya itu terjadi. Tuhanlah yang menjadi penentu. Yakub mengerti bahwa Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya saudara. Oh kalau gitu gak usah susah payah lah Pak. Jangan. Saudara perlu susah payah ini di sini artinya saudara tahu gak? Bukan kerja membanting tulang, tidak bisa menikmati, bukan. Tapi terjemahannya kayak begini. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak menambahi dengan kesusahan. Dengarkan baik-baik, kalau Tuhan memberkati kita, dia tidak tambah dengan kesusahan. Berapa banyak kita dapat berkat tapi dapat kesusahan? Pertanyaan itu berkat dari Tuhan atau bukan? Itu mungkin berkat dari Tuhan tapi kita salah kelola. Kita salah memprioritaskan. Kita mesti hati-hati saudara. Tapi Yakub mengerti. Semua penentuan keberhasilan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan saudara. Ayat terakhir pengkhotbah. 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi kalau kita bisa makan bersenang-senang dari siapa? Dari Allah.
Saudara pernah baca nggak sebuah ayat di Perjanjian Baru di kitab Yohanes, ketika Yohanes Pembaptis didatangi oleh muridnya, karena ada murid-murid Tuhan Yesus, murid Yohanes Pembaptis itu hengkang pindah ke Tuhan Yesus, gitu kan? Lalu Yohanes berkata begini, ya, tidak seorang pun dapat mengambil bagi dirinya sendiri kalau bukan dikaruniakan dari surga. Yohanes ngerti, Yakub ngerti, pengkhotbah juga mengajarkan kita, saudara, dari Allah. Ayat selanjutnya, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Jawabannya apa? Tidak ada. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Orang boleh rajin kerja keras. Tapi Alkitab berkata, nanti semua itu akan dihimpun oleh Allah. Diberikan kepada orang yang dikenan oleh Allah. Tentu orang yang dikenan Allah adalah orang yang rajin. Orang yang mau belajar. Bukan orang yang malas. Bukan orang yang asal-asalan. Bukan orang yang sembarangan. Tapi jujur, ini orang yang punya integritas, saudara. Saudara tahu, Tuhan itu tidak memilih barang. Tapi dia memilih orang. Dia juga tidak memilih organisasi gereja. Tapi dia pilih manusianya. Dia pilih saudara dan saya. Haleluya. Gereja ini sudah 24 tahun. Tuhan percayakan kepada saya sudah 18 tahun. 4 gembala sama saya, 3 gembalanya gagal. Bukan berarti saya lebih hebat. Bukan berarti saya lebih hebat sekali lagi. 18 tahun saya melayani, jungkir balik, banyak air mata, banyak kesakitan, banyak penderitaan, banyak disalahpahami. Tanda petik, saudara. Tuhan melihat hati ini, mau belajar, mau diproses, dan mau mengakui kalau bukan Tuhan, sia-sialah orang membangunnya. Jadi kalau kita berhasil, kalau kita diberkati, kekayaan kita makin bertambah, kita makin sukses, dengarkan baik-baik. Usaha kita makin maju, bisnis kita makin lancar. Dengarkan baik-baik pesan saya yang terakhir. Ingat, jangan sombong. Jangan sombong. Amin. Itu bukan hanya karena kepintaran kita, saudara. Bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena memang Tuhanlah yang membuat itu jadi dan ada di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu kejarlah. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara kerja yang rajin. Saya berharap tidak ada jemaat GBI bersih yang kedengaran kerjanya out-outan. Kerjanya malas. Pindah sana pindah sini. Kecuali pindah karena berhasil. Gitu kan. Saya berharap tidak yang seperti itu. Saya berharap tidak ada jemaat GBI Mercy yang dikenal sebagai orang yang hutang tidak bayar. Saya tidak mau mendengar kalau ada jemaat GBI Mercy yang tanda petik hidupnya berantakan, out-outan, punya selingkuhan. Begitu betapa memalukannya gereja ini, saudara. Saya berusaha menjaga hidup saya. Saya berharap saudara juga bisa menjaga hidup saudara dengan benar di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara yang melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Layani yang terbaik. Perlakukan seperti minggu depan gak ada pelayan lagi. Datang beribadah, ibadah dengan sungguh-sungguh. Seperti minggu depan tidak bisa ibadah lagi. Kalau kita terapkan prinsip ini, saudara, kita pasti lakukan yang terbaik. Ada amin? Haleluya. Tahun ini saya berdoa, apa yang aku alami, kelimpahan, bukan hanya soal materi ya. Kalau saudara kerja dengan rajin, pasti ada hasilnya. Tapi saya mau katakan, kapasitas saudara, potensi saudara makin berkembang. Apa yang saudara sentuh, apa yang saudara jamah, itu akan maju dan berkembang dan jadi besar. Nama Tuhan dimuliakan.